Pertanyaan, kalau kita tidak mengikut ulama, kita mengikut siapa? Kalau kita tidak punya guru, guru siapa? Ya guru kita setan jadinya. Harus ada gurunya. Oh langsung saja, guru kita siapa? Nabi Muhammad. Ya itu bagus sekali. Tetapi Nabi Muhammad kan tidak ada sekarang. Wakilnya ada siapa? Ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris dari nabi-nabi. Jika Rasulullah tidak ada lagi sekarang, tapi pewarisnya ada. Bertanyalah kepada ulama yang mengerti Al-Quran dan Sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, Ustaz Yazid Jawas sampai dia terkekeh ketawa. Kalau tidak ada Rasulullah, kepada siapa lagi kita mau bertanya? Kan ada wakil Rasulullah. Siapa dia? Ulama. Jadi siapa imam kita? Siapa guru kita? Siapa mazhab kita? Mazhab Rasulullah. Cuma mazhab Rasulullah itu yang lengkap-lengkap ditulis oleh ulama. Ulamanya siapa? Itulah Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Jadi kalau kita kembali kepada ulama, itu namanya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang sangat ditekankan oleh Abdul Qadir Jawas almarhum. Pertanyaan tadi saya jelaskan jelas. La haula wala quwwata illa billah. Ya kita ikut Rasulullah SAW. Nah, jadi ikut Rasulullah SAW. Dalam ayat dikatakan Ati'ullaha, ikutilah oleh kamu Allah. Ati'u itu adalah fi'il amar. Fi'il amar artinya perintah. Al-aslu fil amri lil wujub. Al-aslu fil amri lil wujub illa ma dalilun ala khilafihi. Asal dari seluruh perintah dalam Al-Quran adalah wajib, kecuali ada dalil-dalil lain yang mengkhususkannya atau yang membantahnya. Nah, jadi ati'ullaha, wajiblah kamu mengikut Allah. Maksudnya ikut Al-Quran. Wa ati'ur rasula, wajiblah kamu mengikuti Rasul. Maksudnya ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, dan para ulama di antaramu. Nah, minkum itu dari kamu, ulama dari kalanganmu. Jadi ulil amri ini menurut Muhammad Abduh itu ada 3. Pertama ulama, yang kedua umara, yang 3 qada, artinya hakim. Jadi 3 itu. Tapi yang terutama adalah ulama. Itulah maka diingatkan ikut ulama. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu al-ibadu walaki yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhal. Maaf. Aftau bi ghairi ilmin. Repeat again maratan ukhra. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu al-ibadu walaki yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, ingat ulama. Nanti suatu saat nanti ilmu agama akan dicabut oleh Allah melalui apa? Melalui tidak adanya ulama.
Pesan dari Rasulullah itu, hei kalian hormatilah ulama, kemudian persiapkan calon-calon ulama. Kenapa? Kalau tidak dipersiapkan calon-calon ulama, berarti agama nanti akan musnah. Nah itu artinya. Masya Allah, kok sore ini pula banyak batuknya, biasanya tidak. Allahu Akbar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar walhamdulillah. Nah, kita dengarkan bagaimana kita ikut Rasulullah. Ikut Rasulullah lah, karena Rasulullah tidak ada lagi, ulama ada, ikutlah ulama itu. Tapi ulama yang benar, jangan ulama liberal, jangan pula ulama Syiah, dan jangan pula ulama yang sempit khawarij. Jangan, ikutlah ulama ahlus sunnah wal jamaah. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Ada juga imam-imam belakangan. Itu adalah imam-imam yang untuk memperkuat perkataan imam, memperdalam atau memperjelas sesuai dengan kondisi kekinian. Ulama-ulama masa kini misalnya Yusuf Qaradawi dan banyak ulama-ulama lainnya yang menjadi imam bagi kita. Termasuklah Wahbah Az-Zuhaili, termasuk juga Syahid Ramadan Al-Budi. Banyak ulama-ulama, termasuk juga Bin Bas, termasuk Al-Alawi. Banyak yang semuanya itu ulama-ulama yang sangat kompeten, berpotensi dan mempunyai kompetensi di dalam bidangnya masing-masing. Allahu Akbar, Allah. Kan nanti di kubur ditanya siapa? Ditanya kiai kamu siapa enggak? Enggak ditanya mana. Ya, itu Pak Abdul Hakim Abdad, Pak Yazid Jawas, dan Pak siapa satunya lagi itu ya. Ini jamaah antum sendiri yang sudah menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya mencari referensi untuk mengkanter ceramah dari Ustadz Hakim Abdad dan Ustadz Wahabi yang lain itu tentang masalah madhab. Saya mencari referensi ya. Karena biasanya saya itu menyampaikan bantahan terhadap mereka itu banyak melalui dari ulama-ulama mereka sendiri. Oh begitu. Si Ustadz Abdul Hakim Abdad ini menjelaskan ini, kita lihat videonya dulu. Ini kedatangan antum, padahal antum tidak berhak bermazhab, karena antum orang awam. Bagaimana antum orang awam memasuki dunia mujtahid? Lalu kalau ditanya mazhabnya Syafi'i apa? Ya, mazhab Rasulullah. Ya, mazhab Syafi'i itu mazhab Rasulullah. Cuma jangan disebut Rasulullah itu bermazhab. Kenapa? Karena beliau itu langsung Nabi Rasul. Sedangkan mazhab ini adalah hasil penelitian. Karena dalam ilmunya Imam Syafi'i ini dia telitilah ayat Al-Qur'anul Karim yang berkaitan dengan hukum, juga dengan akidah. Jadi karena kedalaman ilmu, banyaknya senjatanya atau perangkat yang dia miliki, maka dia lebih terpercaya hasil penelitiannya itu. Dia tidak ada mengatakan ikutlah mazhabku, tidak. Tapi lihatlah bagaimana hasil penelitiannya, dialognya, kemudian mujadalah atau perdebatan-perdebatan dengannya. Beliau selalu menang, tak pernah kalah. Kata Imam Syafi'i, aku hanya kalah berdebat dengan orang yang bodoh. Kalau dengan orang pintar kalah semua dengan beliau itu dalam berdebat. Kenapa? Karena orang pintar mengerti kias, sedangkan orang bodoh kiasan dia tidak mengerti. Jadi tidak kalah dia, menang terus dia. Kenapa? Karena ngeyel atau berjibaku, right or wrong, my country, salah atau benar, yang penting inilah pendapatku, harus kupertahankan. Masya Allah,
madhabnya Syafi'i? Apa madhabnya Abu Hanifah? Jahil. Jahil. Tidak ada madhab dalam Islam. Dulu mazhab itu banyak sekali, lebih dari 20. Beriringan dengan perubahan zaman, terseleksilah yang 20 ini. Terseleksi. Mana yang bisa dibantah, mana yang tidak, mana yang kuat, mana yang tidak. Terjadi seleksi alam, natural selection. Kalau dalam Islam terjadilah seleksi dengan ulama, dengan pemahamannya, maka tinggallah 5. Nah, 5 itu, yang kelima itu Daud Zahiri. Akhirnya Daud Zahiri tersingkir juga, karena dia hanya mengambil hukum dari yang lahir ayat saja. Tapi mafhum mukhalafah, di belakang ayat itu dia tidak tahu. Majazi, sindiran dari ayat itu dia tidak tahu. Kemudian dari segi balaghahnya, sindiran ayat itu dia tidak tahu. Akhirnya tersingkir juga lah itu Abu Daud Az-Zahiri. Tapi akhir-akhir ini dimunculkan lagi oleh kelompok-kelompok tertentu paham-paham Daud Az-Zahiri itu, diantaranya paham mujassimah, memanusiakan Tuhan. Itu mujassimah, itu materialism. Everything is matter, kata orang barat. Segala sesuatu itu kalau memang ada adalah materi. Nothing without matter. Tidak ada sesuatu yang bukan materi. Kalaupun ada Allah, ada Tuhan, maka dia adalah materi, materi yang paling tinggi. Itulah menurut ajaran mujassimah, ajaran materi. Padahal Allah itu bukan materi. Materi itu benda kecil, sedangkan Allah maha besar. Kitab-kitab Bible dan kitab-kitab terdahulu Taurat mengatakan langit dan bumi tak mampu memuat Tuhan. Aras tidak mampu memuat Tuhan. Itu semuanya kecil. Allah maha besar. Ya, kita lanjutkan sedikit. Jadi menurut si Ustadz Abdul Hakim Abdad ini, bahwa dunia mazhab ini adalah dunianya orang-orang yang alim, katakanlah, bukan untuk orang awam. Jadi kalau orang awam jangan sampai bermazhab. Karena dunia mazhab itu adalah dunia ijtihad. Ini tidak kebalik, Pak. Saya ingin mengomentari seperti itu. Jadi intinya dalam Islam ini tidak ada mazhab. Islam tidak pernah mengajarkan mazhab. Kata beliau, ini kesimpulannya. Padahal mazhab itu artinya orang yang paling ahli dalam bidangnya. Orang yang paling ahli dalam bidang roda 2, umpamanya Yamaha, ya mazhab Yamaha. Lain lagi peralatannya dan kunci-kuncinya. Yang ahli juga lagi masih dalam bidang roda 2, namanya Honda. Mazhab Honda ini lain lagi, buku petunjuknya pun lain. Nah, tapi mereka sama-sama hebat. Begitu juga lah Imam Syafi'i ini, perangkatnya lain dari yang lain, melebihi yang lain. Hebat, luar biasa. Lanjut. Lalu ini ada Ustadz Wahabi yang lainnya. Kita dengarkan lagi. Sholatlah kalian persis seperti caraku sholat. Kenapa mesti pakai madhab-madhaban? Ya? Kalau madhab itu benar, berarti para sahabat salah. Masya Allah. Padahal Rasulullah bukan persis katanya seperti Rasulullah sholat, enggak. Kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kamu lihat, kamu perkirakan, ya, bagaimana menurut pendapatmu itu ra'aitumuni usolli. Kalau enggak, ka usolli saja seperti aku sholat. Masya Allah. Jangan kama ra'aitu. Apa arti ra'aitumuni usolli? Sebagaimana kamu memperkirakan bagaimana aku sholat. Jadi bukan persis seperti Rasul. Tidak bisa persis seperti Rasulullah sholat. Tapi sebagaimana kita berpendapat, para sahabat melihat, berpendapat bagaimana Rasulullah itu sholat. Nah, kita sambung lagi menarik. Kita tidak menyebelah kemana-mana. Kita mengambil ilmu dari mana-mana. Tidak menyebelah kepada siapa-siapa, tapi mengambil ilmu dari siapa-siapa saja. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.